Kalau enggak ya kamu akan kupenjarakan lah, intinya kayak gitu. Aku mending memberontak. Nah, Gitu nggak sih? Tapi ya serba salah iya, ya serba kita salah. sebagai seorang anak Iya. ya. Hai Vi semua, jumpa lagi nih dengan kita Felicia Podcast. Yang pastinya setiap kita mau bahas hal-hal yang relate juga dengan apa yang terjadi di hari-hari ini, dengan kondisi generasi Z ya, generasi Z sama generasi Z ya, Gen Z gitu ya. Terus dengan pembahasan-pembahasan yang juga udah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Karena di minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang perempuan apa ya? Iya, betul. Tentang perempuan. Dan hari ini kita mau bahas tentang pernah dengar nggak sih sama kisah Siti Nurbaya? Sering ya, kisahnya sih kayak apa belum tahu. Tapi nama ini tuh sering dengar. Sering kan, sering dengan Siti Nurbaya dan kadang orang tua zaman dulu tuh menjuluki anak perempuannya mungkin ya. Kalau misalnya nggak menikah atau apa itu kayak sama kayak Siti Nurbaya gitu ya. Nah ngomong-ngomong kayak gitu ya, aku jadi penasaran sebenarnya kisah asli daripada Siti Nurbaya itu seperti apa sih? Wah, Gitu kan? menarik Iya kan? kayaknya. Kayak kalau misalnya orang-orang ngomong Siti Nurbaya, apa sih sebenarnya Siti Nurbaya itu? Cerita nyata kah? Atau cerita fiksi kah? Atau bener-bener atau cuma omongan-omongan orang tua aja? Atau bener-bener real kan? Kayak simpang siur juga kan beritanya tentang Siti Nurbaya. Kira-kira Vina tahu nggak sih tentang Siti Nurbaya itu apa sih sebenarnya? Nah, oke. Karena pastinya kali ini kita mau membahas tentang Siti Nurbaya nih ya. Jadi mau nggak mau, akhirnya kan cari tahu kan ya. Iya. Akhirnya baca-baca cerita tentang Siti Nurbaya ini. Jadi ini mungkin buat Vi semuanya juga. Aku mau ceritain mungkin versi pendeknya aja. Kalau kalian mau versi yang lebih detail dan panjang, bisa cari tahu di novelnya. Banyak juga kok kalian bisa dapat dari Google kayak gitu ya kan, bisa searching sendiri. Tapi yang aku tahu cerita pendeknya itu adalah jadi Siti Nurbaya ini itu sebenarnya menikah karena perjodohan paksa. Wow. Nah jadi aku ceritain sesingkat mungkin dan secepat mungkin ya. Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Siti Nurbaya ini punya ayah namanya Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman ini adalah pengusaha yang lumayan cukup terkenal di suku Minang. Dan Siti Nurbaya ini dia dari kecil sebenarnya udah punya temen namanya Samsul Bahri. Mereka ini berteman dari kecil dan ternyata saling suka juga. Nah, jadi saling suka. Jadi ya harapannya pasti kan menikah nih nanti di usia dewasa. Dan orang tuanya juga sama-sama punya hubungan yang baik kayak gitu. Dan sudah berharap memang mereka berdua ini akan jadi pasangan satu saat nanti. Tapi karena Bahri ini dia kan cita-citanya jadi dokter. Jadi dia melanjutkanlah sekolah di Batavia. FYI Batavia saat ini adalah Jakarta. Nah, jadi di Batavia dia sekolah dan Siti Nurbaya ini masih tetap di Minang. Nah, selama dia hidup di Minang, menunggulah cinta sejatinya ini untuk pulang kayak gitu kan ya. Berharap aduh kapan nih aku bisa menikah ini kayak gitu kan ya. Nah, selama Siti Nurbaya menunggu, si Bahri juga mengejar cita-citanya. Di tengah-tengah kisah mereka itu ada namanya Datuk Maringgi. Siapa itu? Nah, Datuk Maringgi ini juga adalah pria yang bisa menyaingi usaha si bapaknya Siti Nurbaya pada saat itu. Jadi Datuk Maringgi ini dia itu dulunya miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia lumayan pengusaha keras, tapi pengusaha kerasnya pekerja keras, tapi pekerja kerasnya ini dalam tanda kutip ya, karena dia ini orangnya terkenal cukup keji dan cukup licik kayak gitu dalam menjalankan usahanya kayak gitu. Nah, Datuk Maringgi ini tahu kalau Sulaiman ini dia punya anak yang cantik banget, bahkan dia disebut sebagai bunga Minang karena saking cantiknya gitu ya. Dia pingin nih anaknya jadi istrinya dia kayak gitu. Jadi anaknya Sulaiman jadi istrinya dia.
Jadi dia menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Dengan cara ya pasti menghancurkan usahanya Sulaiman, supaya Sulaiman ini bangkrut. Akhirnya mau nggak mau kan dia harus cari dana kan untuk melanjutkan usahanya. Tapi saat itu benar-benar Datuk Maringgi ini sukses lah. Benar-benar di saat itu dia punya banyak banget usaha di mana-mana. Jadi bahkan sampai semua usaha itu dia punya kayak gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya datang ke Datuk Maringgi, dia pinjam uang. Ya dengan syarat dikasih pinjam lah sama si Datuk Maringgi, tapi syaratnya harus melunasi dalam 3 bulan ya. Kalau enggak ya kamu akan kupenjarakan lah intinya kayak gitu. Nah, terus sampailah jatuh tempo nih kan 3 bulan. Tapi ya seperti yang mungkin kalian udah mulai tebak nih ya. Jadi dia nggak bisa bayar. Nah akhirnya kan waktu nggak bisa bayar, Datuk Maringgi dengan liciknya dia, karena itu semua udah strateginya dia dari awal, di mana dia memulai usaha menghancurkan usahanya si Sulaiman. Ya akhirnya dia bilang, kalau kamu nggak mau aku penjara, kasihkan anakmu buat aku nikahi. Waduh. Nah tapi masalahnya Sulaiman ini tahu perjalanan hidupnya si Datuk Maringgi ini, kalau dia sudah banyak kali kawin cerai dengan wanita. Nah itu kan pasti sebagai orang tua. Dia nggak mau. Dia pun akhirnya ngobrol lah sama Siti Nurbaya dengan ya cuman bisa, nak kamu mau apa enggak, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena dia kan pasti tahu juga bahwa nggak mungkin aku ngasih anakku ke orang sekecil ini nanti hidupnya nggak bahagia kan. Dia pun juga masih punya perasaan sebagai seorang ayah. Awalnya Siti Nurbaya nggak mau, dia tetap kekeh, aku akan menunggu cinta sejatiku yaitu Bahri kayak gitu kan. Tapi ternyata waktu dia melihat sendiri bagaimana ayahnya mau dibawa di penjara, nggak tega kan, namanya juga seorang anak ya, sayang sama orang tuanya. Akhirnya dia bilang ya sudah aku mau menikah sama Datuk Maringgi kayak gitu. Akhirnya menikahlah. Dengan pernikahan ya yang bisa dibilang nggak bahagia juga, ayahnya sampai jatuh sakit karena mendengar ceritanya anaknya ini bagaimana diperlakukan sama Datuk Maringgi. Akhirnya ya nggak lama dari situ Bahri pulang ke Minang kayak gitu. Nah, jadi waktu Bahri pulang ke Minang, terus cerita-cerita lah, mereka kan saling rindu kan ya, cerita-cerita berdua. Tapi Datuk Maringgi ya melihat mereka lah cuman berdua, cemburu kayak gitu kan. Akhirnya ya karena dia udah terkenal kan, pengusaha terkenal, dia akhirnya ya menyebarkan gosip gitulah ya bahwa mereka berdua ini selingkuh dan bla 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 segala macem. Dan akhirnya orang tuanya Bahri ini nggak kuat dengar gosip-gosip itu ya, akhirnya dia disuruh kembali ke Batavia aja, nggak usah kembali ke Minang kayak gitu. Akhirnya terpisah lagi lah mereka, sampai akhirnya orang tuanya atau Bapak Sulaiman ini meninggal. Akhirnya Siti Nurbaya punya keberanian untuk cerai dari Datuk Maringgi. Setelah cerai, dia ke rumah saudaranya mau menyusul si Bahri di Batavia. Tapi sebelum dia berangkat, jahatnya Datuk Maringgi ini, karena dia itu pengen bahwa Siti Nurbaya cuma buat aku, kalau nggak bisa buat aku ya udah siapapun nggak boleh memiliki dia. Akhirnya dia dibunuh, diracun. Waduh, sungguh kisah yang tragis. Nah, itu cerita pendeknya, pendek banget ini ya, itu sangat ringkas. Kalau mau cari panjangnya kalian bisa cari ya tentang novelnya kayak gitu. Ini aku baru tahu cerita ya, sekalipun mungkin Vina ceritain pendek ya, tapi baru tahu bahwa ternyata kisah daripada Siti Nurbaya itu tragis banget ya. Dari dari percintaan yang yang bukan bener-bener dia punya perasaan itu terhadap pasangannya. Dan itu pasti ada dalam situasi yang nggak enak banget, nggak sih Vin? Menikah sama orang yang kita nggak sayang, apalagi udah jahat, kasar, main tangan, astaga, itu kayak double stress, tekanan batin itu pasti lah ya. Betul. Tapi seringkali ya si Siti Nurbaya ini dijadikan orang-orang sebagai julukan-julukan buat anak-anak yang belum menikah, khususnya buat mereka yang umurnya sudah dibilang umur tua gitu loh. Tahu nggak sih, kayak perempuan yang sudah umurnya tua gitu ya, di atas 30 tahun lah ya. Dipikir perempuan tuh nggak laku gitu, sama seperti Siti Nurbaya. Karena kalau dari cerita Vina kan, Siti Nurbaya juga pasti ada waktu dimana dia kan ngekat ya, maksudnya ada masa dimana dia kan tidak setuju dengan perjodohan. Itu kan secara nggak langsung juga kayak perjodohan ya. Tapi di lain itu juga ada yang namanya
dia harus mengorbankan perasaannya demi orang tuanya juga. Nah, masalahnya nggak perasaan aja, dia juga mengorbankan kebahagiaannya dia kan. Betul, iya juga sih. Iya, sampai endingnya dia mati di usia muda. Karena ya itu tadi, karena di awal dari perjodohan yang bisa dibilang itu kan tekanan sosial ya. Jadi bukan hanya dari dirinya, lebih banyak dari eksternal lah ya. Keadaan keluarga, ekonominya yang dia lagi drop banget. Jadi ya sebenarnya bingung juga nggak sih di posisinya. Iya, bingung banget ya. Kalau aku boleh milih, aku mending memberontak. Nah, itu nggak sih? Tapi ya serba salah ya kita sebagai seorang anak ya. Kalau kita memberontak dipikir kita, kamu nggak sayang orang tua ya, kamu pembangkang sama orang tua. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita nurutin orang tua pun, kayak kita tuh nyesek banget gitu nggak sih? Kayak harus kayak gimana gitu ya kalau misalnya ada di dalam situasi seperti itu. Ya nggak gampang ya, nggak mudah juga ya. Iya, jadi sama-sama bingung dan sama-sama repot ya. Ya mungkin buat V, kalian kalau ada di posisi Siti Nurbaya apa nih? Betul. Iya, yang langkah ataupun pilihan yang akan kalian lakukan gimana nih? Karena kan nggak mudah juga jadi Siti Nurbaya ini terjebak dalam situasi yang sebenarnya dia kan nggak pingin ya. Harapannya dia kan ya baik-baik aja karena dari kecil dia tahu bahwa keluarganya baik, dia juga akan punya pasangan yang baik juga ke depannya. Jadi sebenarnya sesuatu yang dia sendiri pun mungkin saat menerima keadaan itu ya shock mungkin ya. Iya pasti dong. Shock berat karena aku nggak berharap kisahku kayak gini, tapi kenapa kayak terjadinya seperti ini. Walaupun ini ya cerita fiksi sebenarnya, aku juga baru tahu. Oh ternyata fiksi? Iya fiksi. Oh bukan benar-benar ada cerita itu? Iya fiksi. Jadi novel ini muncul di tahun 1920-an. Oh iya. Ya ini aku juga baru tahu. Oh ternyata fiksi. Selama ini kan aku pikir dia kayak tokoh siapa gitu. Soalnya sering dipakai nih sama orang tua nih. Kayak kisahnya Siti Nurbaya. Dipikir kita gitu. Jadi sebenarnya dia ini juga mirip-mirip dengan cerita barat. Kita juga sering dengar lah Romeo dan Juliet kisahnya mereka. Jadi jadi tapi kalau misalkan Romeo dan Juliet kan masih kesampaian nih, mereka kan masih ada menikah. Iya betul. Tapi mereka menikah tanpa persetujuan orang tua juga sih ya. Bedanya kalau Siti Nurbaya beneran nggak kesampaian gitu, nggak sampai menikah kayak gitu. Ya itu sih mungkin bedanya. Tapi ya sebenarnya hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi mungkin ya itu yang lebih familiar mungkin ya. Ya itu mungkin. Nah dari ceritanya Siti Nurbaya ini sebenarnya juga bisa yang aku maksudnya yang aku tangkep itu adalah mungkin ini caranya si penulis mungkin ya menyampaikan kritiknya dia terhadap budaya di mana wanita itu nggak bisa di zaman itu ya, di zaman sebelum era sekarang ini kan seolah-olah itu nggak bisa menentukan pasangannya, nggak bisa menentukan kapan dia menikah, karena kan itu tadi banyaknya tekanan sosial yang menekan supaya wanita itu harus segera menikah sebelum umur sekian. Nah kayak gitu. Kalau kamu nggak nikah berarti kamu perawan tua. Itu kan kayak kok kayak gitu ya. Padahal seharusnya kan yang menjalani pernikahan ini nanti kan siapa? Iya. Ya kalau happy ending oke lah. Nah tapi kalau kayak kayak cerita Siti Nurbaya ini gimana kan kasihan kayak gitu. Nah tapi untungnya sekarang kayaknya itu udah nggak terlalu relate kan ya kalau sekarang ini. Enggak sih. Enggak kalau buat aku. Karena kita lihat aja sekarang generasi sekarang aja mereka kayak pacaran kayak mending memilih nggak pacaran. Iya. Ya mending memilih situationship kali ya. Daripada mereka pacaran. Karena kalau pacaran ya ujung-ujung kayak gitu. Kalau misalnya nggak, apalagi kalau mangu-mangu gitu ya. Aduh mangu-mangu. Kan kayak gimana gitu. Jadi mending kayak nggak usah lah ya. Kayak repot juga kan. Harus tahu perasaannya orang ini harus ini. Nah, jadi ya kritikan yang disampaikan sama penulis itu baru terrealisasinya berapa tahun kemudian. Bukan berapa tahun lagi, berapa ratus tahun. Gak ratus tahun ya, berapa puluh tahun kemudian kayak gitu kan. Betul. Baru terrealisasinya di sekarang-sekarang ini dimana kita juga tahu bahwa banyak banget memang Gen Z yang memutuskan menikah itu kayaknya bukan prioritas utama gitu. Jadi ya itu maksudnya ternyata perjuangan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan satu kritikan itu ternyata
untuk didengar itu butuh berapa tahun gitu kan. Tapi ya Betul. untung dari kisah Siti Nurbaya ini jadi bisa mengerti gitu. Jadi mungkin ya pemikiran-pemikiran orang dahulu dan sekarang nggak bisa disamain lagi, nggak bisa relate juga di zaman ini. Belum lagi kita tahu inflasi kayak gimana kayak gitu kan. Jadi ya mungkin itu untuk V juga mungkin di luar sana yang merasa kayak, tapi aku juga merasa di posisi kayak Siti Nurbaya loh. Semua keluargaku, bukannya keluargaku tapi juga kerabat-kerabat itu, tetangga-tetangga itu juga pada tanya kapan aku nikah kayak. Nah, jadi kalian kalau gitu bilang aja, nanti kalau aku kayak Siti Nurbaya gimana? Kalian mau tanggung jawab. Iya. Itu mungkin bisa jadi tameng ya. Jadi ini jadi cerita yang benar-benar ikonik gitu ya. Bahkan sampai ini aku juga baca juga gitu lah. Jadi bukan fun fact ya fakta yang menurutku juga menarik karena saking ikoniknya kisah Siti Nurbaya ini sampai dibuatkan makamnya Siti Nurbaya padahal nggak ada kan, itu hanya fiksi. Iya. Tapi ada makamnya. Iya. Dan orang-orang percaya. Iya, ada yang datang gitu. Nah, Makanya. jadi sampai cerita legenda ini seperti itu karena ya mungkin saking Melekatnya itu ya sama budaya dan orang-orang zaman dulu itu tadi ya. Itu jadi saking melekatnya dan memang ini kan seperti kayak suara yang akhirnya terdengar kayak gitu. Iya, yang awalnya nggak ada tapi lama-kelamaan terus diomongkan dan dipercaya. Nah, jadinya boom. Yang nggak ada jadi ada. Nah, iya. Padahal itu semua nggak ada. Nah, makanya. Itu mitos, teman-teman. Nah, ya. Jadi mungkin orang-orang Minang yang nonton ini bener nggak sih itu mitos dan beneran nggak sih ada itu makam? Iya. Aku juga jadi penasaran kayak gitu loh. Karena ya sampai ada makamnya juga. Saking dipercayanya sama mereka. Ya itu mungkin. Ya mungkin itu yang mau kita bahas kali ya. Betul. Tentang Siti Nurbaya, bagaimana tragisnya wanita yang menikah itu tanpa benar-benar dia siap ya. Jadi mungkin yang bisa kita tangkap dari kisahnya Siti Nurbaya ini bukan masalah cepat menikah atau tidak. Betul. Kalau memang teman-teman di sana ada yang mau menikah di usia muda, nggak masalah. Kita di sini bukan melarang nggak boleh menikah loh ya. Nggak apa-apa, itu kan pilihan. Tapi kan cuman kembali lagi, apakah menikah itu jawaban untuk kamu bahagia? Kalian kan sering kali juga menikah sebagai pelarian karena mungkin di rumah udah sumpek lah, di rumah udah stres jadi memilih untuk membuat keluarga yang lain, tapi belum tentu juga itu akan membawa kebahagiaan. Nah, jadi ya itu, jangan sampai memilih ataupun membuat keputusan yang kamu sebenarnya nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya dinikmati aja. Kamu kembangkan diri semakin lebih baik sampai nanti mungkin tiba waktu dan saatnya memang sudah siap ditemukan jodohnya, dipertemukan dengan jodoh yang tepat, dan sudah pada mental yang siap semua, barulah go ahead, silahkan ya. Jadi jangan dengerin rumput-rumput tetangga itu ya. Iya, betul. Jadi kita harus punya strong conviction, kita harus tetap stay dengan kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kita terpengaruh sama omongan-omongan. Terus akhirnya kita mengambil keputusan, yaudah aku cepat menikah supaya nggak ada omongan-omongan itu. Hits, jangan kalian pikir omongan-omongan itu setelah kalian menikah itu selesai ya. Nanti ada lagi omongan selanjutnya, kapan punya anak. Setelah itu nanti anaknya sekolah di mana. Terus setelah itu nanti anaknya udah besar, anaknya kuliah di mana. Setelah itu kalau anaknya sudah kuliah, udah selesai, kapan anaknya menikah? Itu akan terus kata-kata itu terus ada, teman-teman. Betul sekali. Jadi kalau kalian nggak siap, mending pending aja sampai benar-benar siap kayak gitu. Ya, jadi jangan takut lah ya. Iya, tuh itu sih intinya, jangan takut. Oke, itu yang kita bahas kali ini. Dan ya mungkin kalian kalau menotis hari ini, kenapa kita cuma berdua? Mungkin kalau ada yang bertanya kayak gitu ya. Ya jadi Lea hari ini berhalangan hadir karena dia sedang banyak banget tugas kuliahnya. Semangat juga buat kalian. Iya, semangat mahasiswa-mahasiswa. Iya, betul. Oke, kalian bisa terus cek kita di setiap sosial media yang ada. Iya.
Kalian cukup ketik aja Felicia, nanti muncul wajahnya kita bertiga. Iya, ya kan? gitu. Jangan lupa juga di komen kalau Iya. misalnya kalian mau sharing apa sama kita, atau mungkin kalian mau bahas, Kak bahas tentang ini dong, gitu kan? Boleh banget. Boleh banget gitu. Nanti kita akan kulik bareng-bareng. Oke, sekian dulu ya kayaknya pembahasan kita hari ini. Oke. See you on the next episode. Bye. Let's find the truth.